Ada yang ditanyakan sampai di sini? Saya lanjutkan. Oke. Nah, sekarang menyusun atau menghitung anggaran sediaan bahan baku. Oke. Ada di halaman 6.14, di situ adalah cara menyusun anggaran bahan baku. Ada beberapa rumus yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah KPE atau kuantitas pesanan ekonomis. Di situ rumusnya 2 kali S kali R dibagi PI. Oke. S itu biaya pesanan setiap kali pesan. Kalau R adalah kuantitas bahan yang diperlukan selama periode tertentu. P kali I adalah besarnya biaya penyimpanan per unit. Di situ contohnya, ilustrasinya ada di halaman 6.15. Jadi diketahui R-nya 364, S-nya 728, kemudian P kali I-nya 64 rupiah. Kemudian SBBA-nya atau sediaan bahan baku awal adalah 26 ons dikali 160 sama dengan 4.160 rupiah. Maka KPE-nya sama dengan 91 ons di situ. Anggaran sediaan bahan baku akhir atau ini SBBE dengan cara yang kalau pakai KPE bisa dicari sediaan bahan baku akhir, KPE dikurangi SBBA. KPE-nya 91, SBBA-nya 26, maka sediaan bahan baku akhirnya 65 ons. Dikali 160, kalau dalam rupiah dikali 160 sama dengan 10.400. Untuk perputaran, ini juga bisa kita hitung biaya penyimpanan dalam persennya. Di situ biaya penyimpanan dalam persen adalah 40%. Itu. Kemudian ada juga tingkat perputaran sediaan bahan baku. Rumusnya ini. TPS BB. BBD dibagi RSBB, bahan baku yang diperlukan dibagi rata-rata sediaan bahan baku. Rata-rata sediaan bahan baku sama seperti sebelumnya. Kalau rata-rata berarti awal ditambah akhir dibagi 2. Oke. Di sini R rata-rata berarti awal tambah akhir dibagi 2. Untuk mencari tahu kalau ditanya akhir, kalau kita sudah mengetahui perputarannya terus ditanya bahan baku akhirnya berapa, maka bisa menggunakan rumus ini. BBB dibagi bahan baku perputarannya dikali 2 dikurangi SBB awal. Ini untuk mencari sediaan bahan baku akhir. Sama seperti ini, sama seperti yang SBB ini yang kedua, rumus yang kedua, tapi untuk rumus yang terakhir ini tidak menggunakan KPE, tapi menggunakan tingkat perputaran. Oke, ini cara mengimplementasikan rumusnya. Kemudian ada beberapa rumus lagi di situ, biaya bahan baku, kuantitas bahan baku yang dipakai, unit ekuivalen produk, dan unit ekuivalen sediaan produk dalam proses. Ini untuk menyusun anggaran bahan baku. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Silakan teman-teman dibuka ilustrasinya di halaman 6.16. Di situ ada PT Kecap Asli. Di situ anggaran produk jadi
akhir adalah ini 39, 42, 50, 40, 80, 46, 20. Kalau di PowerPoint terlalu kecil silahkan dibuka bukunya ya teman-teman. Kemudian anggaran produk dalam proses akhir, tadi produk jadi, sekarang produk dalam proses akhir adalah ini dengan tingkat penyelesaian sekian persen. Kemudian produk jadi awal tahun pada triwulan 1 sebanyak 15 unit dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku adalah 80%. Harga kedelai 100, harga gula merah 60. Dan ini adalah sediaan bahan baku awal. Sediaan bahan baku awal adalah 10 dan 15 sama dengan dikalikan totalnya adalah 1900. Ini. Kemudian ini adalah unit ekuivalen untuk produk dalam proses akhir. Di sini karena UESPDP X akhir untuk biaya bahan baku adalah dihitung seperti ini. Sebentar. Biaya bahan baku, maaf, ini yang ini ya teman-teman. Ini dulu 20, 25, 30 dan 35 dikali tingkat penyelesaiannya, maka sama dengan ini. Ini adalah sediaan produk dalam proses akhir sebanyak ini. Sedangkan untuk sediaan produk dalam proses awal adalah 15 unit dikalikan 80%, kemudian 20 kali 90%, 25 kali 90, 30 kali 100. Persentasenya seperti ini, tapi yang pertama diganti 80% kan tadi. Ada persediaan produk awal dalam proses triwulan 1 tadi kan diketahui 15 unit 80%. Nah, setelah itu kan ada 20 unit ini 90%, 25 unit 90%, kemudian 30 unit 100%. Nah, ini sediaan awalnya. Oke. Kemudian untuk mencari unit ekuivalen produk UEP tadi rumusnya PJ ditambah unit persediaan produk dalam proses akhir dikurangi awal. Berarti produk jadi ini, anggaran produk jadi diketahui yang pertama ini, ditambah akhir yang ini dikurangi awal yang ini. Oke, hasilnya ini semua. Oke. Kemudian kuantitas bahan baku dipakai atau KBBD, rumusnya UEP dikali SKBBD. Ini UEP-nya masing-masing, dan untuk kedelai dan gula merah ditentukan SKBBD-nya atau standar kuantitas bahan baku dipakainya sebesar ini. Ini ditentukan. Maka hasilnya adalah ini. Kemudian barulah kita masukkan ke dalam tabel anggaran biaya bahan baku. Oke. Ini hasilnya KBBD itu masuk ke dalam tabel ini, unit 75, 79, 80, 86,